Dari semua yang ditulis tentang salah isi EKTP, cara perbaikan cepat yang gak banyak orang tahu, satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Di tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa lebih dari 1,2 juta EKTP di Indonesia memiliki kesalahan pada data identitas penduduknya. Angka ini cukup mencengangkan, bukan? Bayangkan, di antara teman-teman kita, pasti ada yang mengalami hal ini. Salah nama, salah tanggal lahir, atau bahkan salah alamat. Kesalahan kecil, tetapi dampaknya bisa besar. Tentu kamu gak mau terjebak dalam situasi yang bikin repot, seperti saat mengurus administrasi atau saat butuh dokumen resmi. Makanya, penting banget untuk tahu cara cepat memperbaiki kesalahan di EKTP. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa hal ini sangat penting? Saat kita hidup di era digital seperti sekarang, EKTP bukan cuma sekadar identitas. Ia menjadi pintu masuk ke berbagai layanan publik, dari perbankan hingga pendaftaran sekolah. Jika datamu salah, bisa-bisa semua urusan jadi berantakan. Kita semua tahu betapa rumitnya birokrasi di Indonesia. Salah satu alasan utama banyak orang gak tahu cara memperbaiki EKTP yang salah isi adalah kurangnya informasi yang jelas dan akurat. Kadang-kadang, kita merasa ragu untuk bertanya atau mencari tahu. Akhirnya, kesalahan ini dibiarkan sampai terpaksa harus berurusan dengan banyak dokumen. Apakah kamu salah satu yang merasa bingung? Tenang, kali ini kita bakal membahas langkah-langkah praktis untuk memperbaikinya. Pertama-tama, kamu perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil di daerahmu. Ini adalah langkah paling awal yang harus kamu lakukan. Jangan langsung panik dan berpikir bahwa semua bakal rumit. Sebelum pergi, pastikan kamu sudah mempersiapkan semua dokumen pendukung, seperti fotokopi EKTP yang salah, KK, kartu keluarga, dan dokumen lain yang relevan. Ini bakal mempercepat proses dan membuat petugas lebih mudah membantu kamu. Sesampainya di Dukcapil, carilah bagian pelayanan. Biasanya mereka memiliki petugas yang siap membantu. Sampaikan dengan jelas apa kesalahan yang ada pada EKTP-mu. Misalnya, jika namamu salah ketik atau alamatmu nggak akurat, jelaskan dengan detail. Petugas bakal memberikan formulir untuk diisi. Pastikan kamu mengisi semua informasi dengan benar. Ini adalah momen di mana perhatianmu sangat penting. Setelah mengisi formulir, serahkan semua dokumen yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk meminta tanda terima sebagai bukti pengajuan. Tanda terima ini penting loh. Ini bakal berguna jika kamu perlu menanyakan status perbaikan nanti. Yakin deh, saat kamu sudah punya tanda terima, kamu bakal merasa lebih tenang. Umumnya, proses perbaikan ini memakan waktu antara 3 hingga 14 hari kerja. Jadi, bersiaplah untuk sedikit menunggu. Banyak daerah yang kini sudah memanfaatkan sistem online untuk memudahkan warganya. Cukup akses situs resmi Dukcapil daerahmu, cari informasi tentang status pengajuan, dan masukkan nomor tanda terima. Ini cara sederhana untuk memastikan bahwa perbaikanmu sedang diproses. Ada satu hal yang gak banyak orang ketahui. Jika kamu merasa perlu mempercepat proses, ada kemungkinan untuk langsung menghubungi camat atau kepala desa. Tentu saja, ini hanya jika kamu benar-benar merasa ada yang gak beres atau membutuhkan urgensi khusus. Terkadang, sistem yang ada bisa lambat, dan keberanian untuk berbicara bisa memberikan dampak yang besar. Meskipun demikian, tetaplah menggunakan cara yang sopan dan bijak. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan isu seputar EKTP. Di media sosial, banyak grup atau forum yang membahas tentang cara pengurusan administrasi yang lebih cepat. Di sana, kamu bisa dapat tips dari orang lain yang sudah berpengalaman. Mereka bisa memberikan saran, atau bahkan berbagi informasi tentang kebijakan terbaru dari Dukcapil. Jika kamu nggak bisa datang langsung ke Dukcapil karena alasan tertentu, beberapa daerah juga sudah menyediakan layanan perbaikan melalui aplikasi atau website. Ini adalah kesempatan emas bagi kamu yang sibuk. Coba cari tahu apakah daerahmu sudah memiliki layanan ini. Jika ya, manfaatkan semaksimal mungkin untuk menghemat waktu. Perlu diperhatikan juga, jika kesalahan yang terjadi bersangkutan dengan data yang lebih kompleks, seperti status perkawinan atau perubahan nama, prosesnya mungkin sedikit lebih rumit. Mereka ada untuk membantu dan menjelaskan. Setelah semua selesai dan kamu mendapatkan EKTP yang benar, pastikan untuk menyimpannya dengan baik. Terkadang, kita terlalu fokus pada prosesnya sehingga lupa untuk menjaga barang yang sangat penting ini. Simpan di tempat yang aman, dan pastikan kamu selalu memeriksa jika ada perubahan di data dirimu di masa depan. Kita hidup di dunia yang menuntut keakuratan data. Mengurus EKTP bukan hanya soal mengisi formulir, tapi juga tentang memastikan identitas kita terlindungi dan diakui. Jangan sampai kesalahan kecil membuat hidupmu jadi rumit. Dengan pengetahuan dan strategi yang tepat, kamu bisa mengatasi masalah ini dengan cepat dan efisien. Jadi ingat ya, langkah pertama adalah pergi ke Dukcapil dan sampaikan masalahmu dengan percaya diri. Jangan biarkan kesalahan ini menghalangi langkahmu ke depan. Dengan langkah praktis yang sudah kita bahas, kamu siap untuk memperbaiki EKTP-mu tanpa drama. Ayo, jangan tunggu lagi.
Siapkan semua dokumen dan ambil tindakan sekarang juga. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat hidupmu lebih mudah. Kalau ada